dengan metode bisection ya. Jadi metode terbuka. Ini juga sering juga disebut sebagai metode tangan ya. Dia ada metode tangan, ada metode secant. Nah, pada metode Newton-Raphson ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Jadi tidak harus persamaan linear, persamaan kuadratik bisa ya, non-linear, eksponensial bisa. Nah, ini menggunakan pendekatan, dia melakukan pendekatan satu titik awal. Satu titik. Nah, kalau pada metode bisection kita menggunakan dua titik ya. Satu titik awal dengan dan mendekatinya. Jadi kita mendekati titik tersebut dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien ya. Gradien atau kemiringan garis ya. Yang nilai dari gradiennya. Ini disebut sebagai metode metode Newton-Raphson. Artinya kita tidak perlu mengerjakan secara menebak dua titik, kita tebak aja satu titik awal. Nah, metode bisection metode Newton-Raphson ini ya, sebenarnya ini agak mirip dengan metode kuno ya, dari zaman Babilonia gitu ya. Bagaimana kita menemukan suatu akar ya, akar suatu persamaan. Nah, ini ada metode lain. Nah, ini mirip ya, ini metode mencari akar. Ini kurang lebih seperti ini. Coba, misalnya kita ingin mencari akar 2 ya. Akar 2. Akar 2 itu kan dia adalah, kalau di suatu fungsi ya, mencari akar itu sama dengan fx. Ini adalah fungsinya adalah x kuadrat minus 2. Ini ketika nilainya sama dengan 0 ya. Maka kita mencari akar 2. Coba saya minta di sini Putri, ada Putri Paramita? Hadir, Pak. Coba hitung nilai akar 2 pakai kalkulator ya. Sampai berapa angka ya? 4 angka di belakang koma. Berapa nilainya? 1, berapa? 1,4142, Pak. 1,4142 ya. Nah, ini adalah hasil dari kalkulator ya. Oke, di sini kita akan melakukan aproksimasi ya. Kita lakukan aproksimasi si nilai dari akar 2. Aproksimasinya dengan kita melakukan tebakan awal ya. Tebakan awal. Coba saya minta pendapatnya, di sini pendapatnya Hasfi Andika. Hasfi ada? Ada, Pak. Ya. Ini kan tadi dihitung sama Putri ya, bahwa hasil dari akar 2 itu 1,4142. Nah, ini misalnya Hasfi ini nggak tahu ya, nggak punya kalkulator ya, nggak tahu. Kira-kira Hasfi bakal nebak angkanya berapa? Kalau mau nyari akar 2. Di bawah 2 sih, Pak. Pasti di bawah 2 kan? Nggak mungkin di atas 2 ya? Ya. Di bawah 2. Dan pasti kita tes dulu nih ya, kita tes dulu berapa sih 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Berarti antara 1 dan 2 kan? Tebakan awalnya kan pasti. Nilainya ya, antara 1 dan 2. Nah, berarti tebakan awal itu ini sama seperti metode bisection ya, kurang lebih ya. Jadi kita tebakan awalnya itu adalah, kita kasih tebakan awalnya adalah 1,5.
Nah, 1,5 ini dapat dari mana? Ini artinya adalah 2 tambah 1 dibagi 2 ya. Ini kita lakukan tebakan awal. 1,5 kan? Nah, ini mungkin aja nilainya 1,5 ya. Ini juga nebak ya. Karena dia pasti di atas 1, di bawah 2. Ya udah gampangnya dirata-ratain aja. 1 tambah 2 dibagi 2 ya. Oke. Nah, 1,5 ini ya, ini dapat kita tulis ya. Anggap aja tebakan awal itu adalah ya, tebakan awalnya adalah X1 ya. Jadi tebakan awal itu adalah X1. Kan 1,5 ini kalau kita tulis dalam bentuk pecahan adalah dia 3/2 ya. Oke. 3/2. Lalu kita tes ya. Kita tes dengan cara apa? Dengan cara dikuadratkan, paling gampang gitu ya, dikuadratkan. Artinya X1 kuadrat itu adalah 3 kuadrat 9 ya. 2 kuadrat 4. 9/4. Nah, kita lihat. Oke, 9/4 ini hasilnya itu ternyata lebih besar dari 2. Ya, atau ditulis ya, ini sini adalah 3/2. Nah, ini 3/2 ini hasilnya akan lebih besar dari akar 2. Nah, berarti kalau lebih besar ya tentu bukan ya. Ini kita tidak bisa nebak lagi dia kita pakai 3/2. Tebakan kita bisa dibilang ya meleset lah. Kurang tepat ya. Oke, kita perlu mencari suatu nilai baru gitu ya. Nilai baru. Baik, nah sini kita cari nilai baru. Yang artinya nanti tebakan kita ada di rentang tersebut. Jadi kita cari nilai baru di sini. Cari nilai baru. Karena yang dicari adalah 2 ya, maka kita bagi 2 dibagi dengan X1 ya. Atau 2 dibagi 1,5 ya. 1,5 ini adalah 4/3. Nah, nilai dari 4/3 ini kalau kita kuadratkan ya, kita kuadratkan, hasilnya adalah 16/9. Di mana nilai dari 16/9 ini dia kurang dari 2 ya. Karena kalau lebih sama dengan 2 kan 18/9 ya. 19, oh dia ternyata dia kurang dari 2. Artinya di sini ya, artinya 4/3. Nah, ini pasti ya. 4/3 atau tadi ya 2/X1 ini pasti kurang dari akar 2. Nah, artinya kita mengerucut kepada suatu interval baru ya. Kalau sebelumnya kan intervalnya kita ambil dari 1 sampai 2 ya. Kita kerucutkan lagi intervalnya. Ya, kita ambil nilai rata-rata di sini. Nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata untuk menentukan suatu nilai baru X2. Jadi rata-rata kan pasti dibagi 2 ya. Kita jumlahin. Berarti tadi adalah X1 ditambah 2/X1. Berarti ini setengah dikali X1-nya 3/2. 2/X1 itu 4/3. Ini ditambahkan lalu dikalikan. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 17/12. Nah, ini kita sudah dapat suatu nilai X2. Lalu kita kuadratkan lagi X2. Kuadratkan X2 ya. Kuadratkan nilai dari X2. Artinya kita tuliskan X2 kuadrat. Di sini kita dapatkan 17 kuadrat itu 289. 12 kuadrat itu 144. Ini masih lebih besar dari 2 ya. Ya, lebih besar dari 2.
Maka otomatis konsekuensinya adalah 17/12 juga akan lebih besar dari akar 2. Nah, kita lakukan hal yang sama. 2 dibagi X2 ya. 2 dibagi X2. Jadi 2 dibagi 17/12. Kita dapatkan nilainya adalah 24/17 ya. Nah, ini kita kuadratkan di sini. Kita kuadratkan. Kan 24 kuadrat itu 576 ya. 576. 17 kuadrat itu 289. Nah, nilai ini ternyata kurang dari 2 ya. Nah, maka di sini tentu saja 2/X2 itu kurang dari akar 2. Setelah itu kita lakukan lagi ambil rata-rata. Kita ambil rata-rata lagi. Nilai rata-rata kita akan mendapatkan suatu X3 ya. Ini adalah setengah X2 plus 2X2. Ini saya langsung tulis ya. Jawabannya ini adalah 577/408. 577/408. Oke, tadi ini X3 ya, saya tuliskan lagi. X3-nya adalah 577/408. Nah, ini kita kuadratkan. Kuadratkan. Di X3 kuadrat. Oke, kita kuadratkan ya. Coba Al-Insyirah. Al-Insyirah ada? Ada, Pak. Coba hitung nilai dari X3 kuadrat dengan menggunakan bilangan desimal ya. Hasilnya berapa? Sampai 6 angka di belakang koma. 2,000006. Nolnya berapa kali? Nolnya ada 5. Nolnya 5 kali ya? Iya, terakhirnya 6. Terus 6 ya? Kalau 7 angka berapa? Kalau 7 angka berapa? Abis 6, 0. 0 lagi ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, ini nilai dari X3 kuadrat ini. Nah, ini sudah hampir mendekati 2 ya. Ini dengan suatu toleransi ya. Ini hampir 2. Ini hampir nilainya sama dengan 2. Hampir nilainya sama dengan 2. Anggap ya dengan toleransi di sini ya. Ini toleransinya 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Artinya apa di sini? Artinya kita dapat melakukan aproksimasi ya. Atau perkiraan nilai dari akar 2 ini akan sama dengan berapa? 577/408. Nah, coba sekarang Rivaldi. Rivaldi ada? Halo Rivaldi ada?
Tes, Rivaldi ada? Halo? Rivaldi ada, Rivaldi? Nggak ada ya, Rivaldi ya? Oke, Muhammad Abu Bakar. Rivaldi ada. Oh, Rivaldi ada. Coba hitung, 577 bagi 408 berapa? Hasilnya. 577 per 408 itu hasilnya berapa? Ya, 1,41421. 1,4142 ya. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ya 1,4142 ini hasilnya sama seperti perhitungan menggunakan kalkulator. Oke, jadi artinya apa? Ini adalah cara kita melakukan aproksimasi ya, bagaimana kita menentukan suatu nilai akar ya. Di sini yang saya pakai adalah akar 2 gitu kan. Nah, untuk metode Newton-Raphson sendiri ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Hasilnya adalah sama dengan akar 2 hasil kalkulator ya. Oke. Nah, ini dari perhitungan sebelumnya, nih kalau kita lihat perhitungan sebelumnya ya, kita melakukan adalah seperti ini, kita nentuin X1 gitu ya, X2, X3 ya. Dengan X1, X2, X3. Oke, di sini misalnya kita lakukan adalah seperti ini, X2 ini akan sama dengan X1 minus suatu fungsi fx1 dibagi turunannya f aksen x1. Nah, ini misalnya untuk fungsi ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 ya. Ketika nilai X1-nya sama dengan 3/2 gitu ya, X1 sama dengan 3/2, maka berapakah nilai F X1-nya? Coba Raihan Janatama. Ada Raihan? Ada, Pak. Berapa nilai fx1 kalau x1-nya 3/2? Kalau bentar, Pak. Dalam bentuk pecahan aja ya, apa? Pecahan. Oh, pecahan. 1/4. Oke, 1/4. Oke, terima kasih ya Raihan. Nah, sekarang apakah turunan dari fx atau f aksen x? Ini gampang nih.
Cuman saya minta siapa ya? Tadi Muhammad Abu Bakar ya. Muhammad Abu Bakar. Apakah turunan dari fx atau f aksen x itu apa ya? Turunannya. Turunan pertamanya. Muhammad Abu Bakar? Nggak terdengar? Ada kan? Kalau misalnya nggak kedengaran mungkin bisa lewat chat ya. Jawabannya bisa lewat chat. Turunan pertamanya. Ya 2x ya. Benar ya. Gampang ya caranya ini. Bisa, saya yakin semua bisa. Ini kalau kita lihat di sini ya. Turunkan terhadap x berarti 2-nya pindah ke depan, ini jadi pangkat 1, yang ini jadi 0. Oke, 2x. Nah, sekarang masukkan nilai dari f aksen ya. 3/2. F aksen 3/2. Coba Zulfikar ada, Zulfikar? Ada, Pak. Berapa nilai f aksen untuk 3/2? Tiga, Pak. 3 ya. Oke, nah kita substitusi di sini ya. X2-nya, lihat X2. Artinya X1-nya tadi 3/2. Ini minus. F X1 ya, ini 1/4. Dibagi 3. Nah, sekarang saya minta Rizky Ali. Coba hitung. Berapa nilai X2-nya? Rizky Ali ada? Berapa nilainya? Tidak terdengar, bisa tulis di chat ya. Ya. 3/2 min 1/4. Bagi 3. Coba hitung lagi. Apakah kalian menemukan suatu hal yang kebetulan di sini? Oke, 17/12 kita lihat ya, ini hasilnya sama seperti apa? X2 di sini ya. Nah, persis ya sama ya. Dengan perhitungan kita cara yang sebelumnya. Ya, artinya di sini nilai ini ya, nilai seperti ini bisa kita tuliskan secara matematis seperti ini. Karena hasilnya sama ya, 17/12. Itu yang ingin saya tuliskan ya, bahwa hasilnya sama gitu. Ini ya, kita tulis X2 sama dengan X1 min F X1 bagi F aksen 1, ini akan sama saja seperti kita melakukan nilai seperti ini. Oke, di sini artinya kalau kita punya X3 gitu ya, X3, ini nilainya akan sama dengan X2 dikurangi fungsinya Fx2 dibagi F aksen X2. Ini kalau dimasukkan ya, X2-nya tadi apa? 17/12. Ini dikurangi ya,
fungsinya adalah ini 17 per 12 kuadrat minus 2 dibagi ini ya 2 kali 17 per 12. Ini percaya atau tidak, ya silakan dihitung sendiri ya. Hasilnya tentu sama dengan X3 tadi, yaitu 577 per 408 ya. Jadi 408. Ya, silakan dihitung kalau tidak percaya. Artinya ini ya, metode tadi atau metode ini disebut sebagai metode, namanya ya adalah Newton-Raphson. Nah, secara general ini dapat kita tuliskan suatu X ya, N plus 1, ini akan sama dengan Xn minus Fxn dibagi F aksen Xn. Jadi seperti itu ya. Ini secara umum dapat kita tuliskan seperti itu. Oke ya. Artinya di sini Fxn ini adalah yang baru, X yang baru, sedangkan Xn ini adalah X yang lama. Nah, keterbatasannya, metode ini ya, keterbatasannya kalau kita tahu ya, kalau kita tahu turunan dari Fx atau F aksen X dapat diturunkan dengan mudah ya. Coba kalian bayangkan ya, kalau fungsinya polinomial ya gampang ya. Tapi kalau udah misalnya udah polinomial, kemudian ada trigonometri, mungkin ada eksponensial, itu kan ribet ya. Nah, ini metode ini agak sulit digunakan karena kita agak sulit ya menentukan turunannya, turunan dari fx. Tapi kalau untuk fungsi-fungsi yang polinomial itu akan lebih mudah menggunakan metode ini sebenarnya dibandingkan metode dissection, dan juga lebih cepat secara komputasinya. Kita bisa menentukan secara cepat komputasinya menggunakan metode ini. Oke, baik, sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritmanya. Algoritma dari metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama, ini terkait dengan algoritmanya.
Nah, ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nilai fx dan f aksen x. Jadi definisikan dulu. Kita harus tahu fx-nya apa dan juga turunannya, turunan pertamanya. F aksen x-nya apa. Kemudian tentukan nilai toleransinya. Toleransi dan iterasi maksimum. Maksimumnya berapa kali? Setelah itu kita tentukan tebakan awal. Tebakan awal ini cukup satu nilai, yaitu adalah x0. Setelah kita menentukan tebakan awal, lalu kita hitung. Di sini adalah hitung fx0 dan f aksen x0. Lalu kita lakukan untuk iterasi dari mulai I sama dengan 1 sampai dengan N ya, atau absolut dari fx kurang lebih dari toleransi. Kita hitung x dengan persamaan yang tadi ya, persamaannya yaitu x n plus 1 ya, x n plus 1 sama dengan x n minus f aksen x fx dibagi f aksen x. Nah, setelah itu akar persamaannya ini adalah merupakan nilai xi ya yang terakhir diperoleh. Ini adalah langkah-langkahnya bagaimana kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, ini secara diagram alir, ini diagram alir atau flowchart ya. Nah, ini flowchartnya akan saya buat di sini. Ya, jadi yang pertama ya, kita mulai, lalu kita definisikan fx dan f aksen x. Jadi, nah ini flowchart. Ini mulai ya, start, lalu kita lakukan adalah definisi ya. Definisi f x dan f aksen x.
Nah, setelah kita dapatkan fx dan f aksen x atau turunannya, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita di sini adalah mendefinisikan atau menentukan ya, menentukan pertama adalah nilai x 0-nya, tebakan awal, lalu toleransi, jumlah iterasi maksimum mx, ini bukan merek motor sekali lagi, dan iterasi i-nya. Mulai dari mana? Nah, setelah kita menentukan, kita hitung di sini. Kita hitung. Kita lakukan yang pertama adalah x yang lama ya. X old, saya tulis. Ini sama dengan x 0. Lalu kita hitung. Nah, ini berdasarkan ini ya. Tentukan tebakan awal x 0. Lalu hitung masukin ya fx 0 dan fx 0 ya. F aksen x 0. Jadi di sini kita hitung, sudah saya pisahkan di sini ya. Nah, ini lihat baris tersendiri, blok tersendiri. Nah, ini hitung f x all dan f x f aksen x all. Nah, ini. Jadi kita hitung di sini. Oke, setelah dihitung, apa yang harus dilakukan adalah kita masuk ke blok pengulangan ya, iterasi. Lakukan iterasi dari i sama dengan 1 sampai dengan n, atau ini, kondisi ini terpenuhi ya. Nah, ini kurang dari. Kita lakukan sampai kondisi ini terpenuhi. Jadi iterasinya kita tulis ini kurang lebih sama seperti yang flowchart sebelumnya. Ini adalah kondisinya ketika ini ya. Ini jika kondisinya ada nilai mutlak dari f x all ini yang lama ya, itu lebih besar dari toleransi dan i-nya kurang dari sama dengan n max. Oke, kalau kondisinya salah, salah di sini ya, artinya kita keluar sini. Jadi akarnya sama dengan X langsung ya, ini keluar. Oh, jadi nilainya adalah ini. Lalu dia programnya ya langsung selesai. Langsung selesai. Tapi kalau kondisinya benar, di sini ini terjadi, maka kita harus melakukan pengulangan. Apa yang kita lakukan adalah kita tuliskan bahwa nilai X yang baru ya, X yang baru ini sama dengan X yang lama dikurangi F X old dibagi F aksen X yang lama, yang old.